Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Anggrini Moroto dengan NIM 1810611165. Yang saya hormati Ibu Ardani Rizkyanti selaku dosen pengampu perbandingan hukum perdata. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus dalam perbandingan hukum perkawinan dan juga perbandingan hukum adopsi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ganjil ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perbandingan hukum perkawinan. Nah, seperti yang kita ketahui, perkawinan adalah tindakan sah dan sakral yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki-laki di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan masyarakat yang kemudian dicatatkan secara hukum dan secara legal. Nah, perkawinan sendiri di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus mengenai seorang ibu berkewarganegaraan Thailand Selatan dan juga seorang laki-laki berkewarganegaraan Thailand Selatan. Jadi ada seorang ibu beranak satu yang di Thailand beragama Muslim dan dia mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya. Dia berkeinginan untuk melaporkan tindakan kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang atau berwajib. Dan juga ia ingin menuntut hak nafkah untuk anaknya apabila ia bisa berpisah nanti. Nah, akan tetapi Thailand sendiri juga merupakan negara yang mayoritasnya beragama Buddha dan beragama Muslimnya hanya sekitar 10% saja. Jadi dalam kasus ini pernikahan mereka kedua belah pihak tidak dicatatkan karena masyarakat di Thailand Selatan sendiri ini memang belum memiliki keinginan atau kepentingan untuk mencatatkan di pengadilan negeri. Jadi menurut mereka sudah cukup untuk mencatatkan di Mahkamah Agama Islam Thailand saja. Nah, karena pencatatan sipil dari pasangan ini belum ada, jadi bagaimana prosesnya yang harus ditempuh atau bagaimana jadinya si ibu tersebut, mari kita simak. Nah, jadi perkawinan Indonesia ini diatur dan keabsahannya diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, sedangkan sistem hukum di Thailand sendiri ini terhadap perkawinan memiliki pemahaman sistem hukum bebas. Nah, di mana yang dianut atau yang dianggap hanya perkawinan sipilnya saja yang menjadi satu-satunya model perkawinan yang ada di Thailand. Jadi, walaupun ada masyarakat yang merayakan perkawinan agama, itu juga yang hanya dianggap sah itu hanya perkawinan sipilnya saja. Jadi pernikahan dalam hukum Islam di Thailand sendiri untuk pencatatannya merupakan hal yang baru karena memang tidak ada fikih dari masyarakat Thailand tersebut terkait tentang pencatatan pernikahan Islam tersebut. Nah, sehingga memang mengenai pencatatan perkawinan Islam ini ada karena tuntutan zaman. Nah, dalam hal pencatatan pernikahan hukum Islam di Thailand tidak juga diatur secara jelas mengenai pernikahan tersebut harus dicatat atau tidak. Nah, pencatatan pernikahan yang ada di Majelis Agama Islam Thailand ini hanya secara akad nikah saja. Jadi pada saat melangsungkan pernikahan, pihak suami membawa dokumen-dokumen seperti KTP, kartu keluarga, kemudian mas kawin, dan juga istri yang dipersiapkan, dan juga harus ada sertifikat bahwa mereka telah melaksanakan pelatihan pernikahan. Apabila tidak ada sertifikat tersebut, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Nah, sertifikat tersebut juga dikeluarkan oleh Mahkamah Agama Islam di Thailand, bukan secara sipil. Nah, kenapa masih belum adanya keinginan atau urgensi bagi masyarakat tersebut melaksanakan pencatatan pernikahan secara sipil? Karena mereka menganggap sudah cukup apabila dicatatkan secara Islam saja di Majelis Agama Islam. Jadi mereka juga beranggapan tidak perlu mengulangi pencatatan pernikahan lagi di pengadilan negeri. Nah, mengenai pencatatan pernikahan di Thailand sendiri sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand tahun pasal 1457 yang menjelaskan bahwa pernikahan akan dianggap sah apabila telah dicatatkan di pencatatan pernikahan. Nah, sebenarnya pastinya ada kerugian yang akan ditimbulkan apabila seseorang tidak mencatatkan pernikahan secara sah secara hukum.
Di antara lainnya adalah yang pertama, misalnya tidak bisa menggugat apabila suaminya lalai. Dalam hal ini seperti yang telah ada di kasus, pihak laki-laki atau suami tidak melaksanakan nafkahnya, juga menganiaya istrinya. Oleh karena itu, karena pihak ibu tadi tidak mencatatkan pernikahannya, dia tidak bisa menggugat apabila suaminya lalai karena tidak ada dokumen yang sah atau tidak ada bukti bahwa dia setelah melakukan pernikahan secara sah dan legal di hadapan sipil. Ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga bab 5 pasal 1462 tahun 2008. Nah, yang kedua itu tidak dapat perlindungan hukum. Jadi apabila terjadinya kekerasan atau sebagainya, pihak istri atau pihak suami atau sebaliknya tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum secara hukum nasionalnya. Begitu. Dan yang ketiga, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga bab 5 pasal 1547 tahun 2008. Nah, di sini jadi karena anak hanya dicatatkan secara agama saja di Majelis Agama Islam dan tidak dicatatkan secara sipil pernikahan tersebut, maka kelahiran anak tersebut juga tidak dicatatkan secara sipil karena tidak ada subjek hukum atau tidak ada ayah sebagai ayah kandung yang sah secara hukum. Nah, apa sih dampak positif yang ditimbulkan apabila telah melakukan pencatatan perkawinan tersebut? Yang pertama, adanya kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan suami ataupun istri. Jadi apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, mereka semua telah memiliki kepastian hukum dan keabsahan hukum untuk melakukan tindakan hukum secara sah di pengadilan. Nah, yang kedua adalah mengurus warisan. Jadi untuk mengurus warisan si anak sendiri akan dibantu dan dipermudah karena memang sudah dinyatakan secara sah di dalam hukum. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang dilahirkan. Jadi apabila terjadi tindakan yang tidak diinginkan seperti pihak ayah tidak memberikan nafkah, maka anak-anak tersebut juga bisa meminta pertanggungjawaban kepada ayahnya karena telah memiliki kepastian hukum yang sah. Dan yang keempat, adanya alat bukti yang sah dan otentik telah terjadinya pernikahan. Di sini, jadi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, sudah ada buktinya pernikahan tersebut telah ada dan sah secara di mata hukum. Jadi, subjek dalam kasus ini memang si pihak ibu ini hanya mencatatkan di pengadilan negeri, jadi subjek dalam kasus ini si ibu hanya mencatatkan di Majelis Agama Islam saja dan tidak di pengadilan negeri. Oleh karena itu ibu tersebut juga tidak bisa atau tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum untuk menuntut suaminya karena tidak ada bukti otentik yang sah setelah terjadinya perkawinan tersebut dan juga perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara sipil dan anak tersebut juga tidak memiliki hak secara hukum untuk meminta nafkah atau pertanggungjawaban dari ayahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan hukum adopsi. Nah, hukum adopsi ini adopsi itu adalah perbuatan untuk mengangkat anak untuk dijadikan anak yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sah juga di mata hukum. Nah, dalam kasus ini jadi adanya pasangan sesama jenis atau laki-laki gay di Jerman yang bernama Michael dan Kai yang berupaya untuk mengadopsi anak secara hukum. Nah, kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia sendiri mengenai pernikahan sesama jenis juga dilarang, terlebih apalagi untuk pengadopsian anak secara hukum bagi kaum LGBT. Karena dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif dan juga berdampak kepada mental si anak kelak, dan juga karena itu telah menyalahi nilai-nilai Pancasila dan juga Indonesia sebagai negara beragama yang dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelumnya sebenarnya di Jerman sendiri untuk melangsungkan pernikahan memang sebenarnya dilarang, tetapi per tahun 2017 itu sudah dilegalkan. Akan tetapi untuk pengangkatan anak adopsi itu baru ada di bulan Oktober ini. Nah, karena juga masyarakat di Jerman juga masih menilai bahwa perbuatan LGBT ini adalah suatu penyimpangan seksual dan juga penyimpangan sosial yang dimana akan mencoreng nilai-nilai agama dan juga tidak boleh dilaksanakan. Lalu bagaimana proses pengangkatan anak di Jerman oleh pasangan tersebut? Mari kita
simak, jadi pengangkatan anak sendiri itu merupakan perbuatan hukum yang dilegalkan. Akan tetapi, untuk melakukan adopsi itu harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah, karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada si anak. Nah, untuk di Indonesia sendiri juga sangat sulit bagi warga negara asing yang ingin mengadopsi anak di Indonesia. Nah, berdasarkan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2005 menetapkan bahwa adopsi anak oleh WNA itu dibenarkan, tapi hanya sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Untuk pasangan LGBT sendiri, memang di Indonesia dilarang untuk dilakukannya adopsi seperti sudah diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pasal 13 huruf F PP ini menambahkan bahwa calon orang tua angkat bukan merupakan pasangan sejenis. Nah, itu sudah tertulis secara sah. Jadi memang di Indonesia sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan pengadopsian anak oleh pasangan LGBT. Tetapi berbeda lagi di negara lain, seperti di internasional, ada negara yang memang sudah mengesahkan dan mengakui bahwa boleh untuk pihak LGBT, kaum LGBT melakukan pengadopsian anak dengan alasan hak asasi manusia tersebut, dan juga untuk melindungi pasangan sejenisnya. Nah, seperti pada Februari lalu di Israel, pemerintah Israel telah mengeluarkan keputusan yang bersifat pro kepada pasangan sejenis dalam mengadopsi anak. Pihak pengadilan Israel juga telah mengeluarkan peraturan bahwa sudah bisa bagi pasangan sejenis untuk mengadopsi anak. Nah, untuk calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak di Jerman, itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Nah, misalnya saya menyebutkan misalnya 2 saja, seperti adanya tempat tinggal dan juga usia orang tua untuk mengadopsi anak. Jadi di Jerman sendiri tidak ada persyaratan tempat tinggal untuk mengadopsi anak dari Jerman. Maksudnya apa? Jadi dalam hal ini diperbolehkan bagi pihak misalnya yang berada di luar negeri untuk mengadopsi anak Jerman juga diperbolehkan, dan juga dari Jerman sendiri diperbolehkan untuk mengadopsi anak dari luar negeri tergantung dari keputusan atau peraturan dari negara yang tempat anak yang akan diadopsi. Jadi tidak ada batasan kewarganegaraan juga untuk orang tua angkat. Seperti apabila misalnya pada pihak suami itu berkewarganegaraan Indonesia dan istri berkewarganegaraan Jerman, itu diperbolehkan. Dan yang kedua, itu usia anak orang tua untuk mengadopsi anak. Jadi di Jerman sendiri, usia untuk mengadopsi anak itu minimal adalah 25 tahun. Dan tapi dalam kasus adopsi anak sendiri, batas usianya orang tua itu adalah 21 tahun. Nah, di Jerman sendiri ini, untuk mengadopsi anak juga diperbolehkan. Yang terpenting adalah untuk usia minimal bagi pihak laki-lakinya atau suaminya itu adalah 25 tahun, dan diperbolehkan untuk pihak istrinya adalah 21 tahun. Nah, seorang atau sepasang pasangan apabila ingin mengadopsi anak di Jerman itu harus telah memenuhi sebagai berikut. Yang pertama, pihak USIS telah menyetujui formulir I-800A Anda. Nah, dalam hal ini, jadi pada saat ingin mengadopsi anak memang harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti mengisi formulir I-800A. Nah, ini adalah permohonan untuk penetapan kesesuaian untuk mengadopsi anak di negara konvensi. Yang kedua, otoritas pusat Jerman telah menetapkan bahwa anak itu telah tersedia untuk diadopsi antar negara. Jadi baru bisa memperoleh hak asuh tersebut apabila otoritas pusat di Jerman telah memberikan penetapan bahwa anak tersebut sudah bisa untuk diadopsi. Yang ketiga, USIS untuk sementara telah menyetujui formulir I-800 yang di dalamnya ada petisi untuk mengklasifikasikan penerimaan konvensi sebagai kerabat langsung. Dalam hal ini misalnya pengangkatan anak yang dilakukan masih ada hubungan darahnya, bukan anak benar-benar anak yang tidak ada hubungan darahnya. Nah, yang terakhir ini apabila yang ingin mengadopsi adalah dari Amerika Serikat. Jadi
bisa memperoleh hak asuh tersebut apabila petugas konsuler dari Amerika Serikat sendiri telah mengeluarkan surat pasal 15 ayat 17 dalam kasus tersebut. Nah, kasus di Jerman ini karena di Jerman merupakan negara Eropa, jadi mereka juga masih mengadopsi konvensi dari Den Haag Belanda. Dan adopsi dari Jerman ini juga harus mengikuti proses yang khusus dirancang untuk memenuhi persyaratan konvensi tersebut. Nah, adopsi Jerman ini per bulan Oktober lalu sudah terbuka untuk pasangan yang belum nikah ataupun pasangan yang sudah menikah juga diperbolehkan ataupun pasangan yang sesama jenis itu juga sudah diperbolehkan. Nah, oleh karena itu, sejak 1 Oktober silam, Jerman telah mengambil langkah besar yang telah memberikan haknya kepada sesama kaum gay atau sesama kaum lesbian untuk menikah resmi dan untuk memperoleh hak asuh anak. Seperti yang tadi pasangan Michael dan Kai Korok tersebut juga karena adanya peraturan tersebut, mereka juga sudah langsung mengesahkan pernikahan mereka secara sipil dan mengubah status kemitraan sipilnya mereka tersebut menjadi pernikahan resmi. Dan pada tanggal 2 Oktober mereka langsung mengajukan untuk pengangkatan anak secara sah di mata hukum. Karena memang sebelumnya mereka juga telah mengadopsi anak tersebut sejak lahir. Akan tetapi karena di Jerman belum ada peraturan sah yang melegalkan tersebut, jadi anak tersebut memang belum legal di mata hukum. Tetapi mereka menyerahkan sertifikat tersebut dan sudah di ACC oleh pihak pemerintah, anak tersebut sudah legal dan mendapatkan hak asuh yang legal sebagai anak mereka di depan mata hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.